Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang paragraf untuk mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 7. Mungkin bisa perkenalkan dirinya masing-masing. Nama saya Imam Akbar dengan NPM 1917051001. Nama saya Dota Ningtyas dengan NPM 1917051002. Nama saya Anissa Nadila Lase dengan NPM 1917051003. Nama saya Anggita Amara dengan NPM 1917051006. Nama saya Aprila Dwi Utami dengan NPM 1917051012. Nama saya Besinari dengan NPM 1917051018. Nama saya Hans Christian Herwanto dengan NPM 1917051022. Nama saya Muhammad Irfan Ardiansyah, NPM 1917051034. Baiklah, nama saya Ahmad Ramadhani dengan NPM 1917051055. Nama saya Reza Salsabila Nugraha Putri dengan NPM 1957051006. Oke, nah untuk materi yang pertama, di sini ada daftar isi, ada pengertian, kemudian yang kedua ada jenis-jenis, yang ketiga syarat pembentukan paragraf, yang keempat kepaduan, yang kelima kohesi, yang keenam koherensi, yang ketujuh karangan. Untuk materi pertama pengertian akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Baiklah, untuk pengertian dari paragraf dalam hierarki kebahasaan, paragraf merupakan suatu yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Paragraf berguna untuk menandai pembukaan topik baru, memisahkan gagasan pokok satu dengan yang lainnya. Pengertian menurut para ahli, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Lalu, menurut Ahkadia, paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah pikiran. Lalu, paragraf dapat juga dikatakan karangan yang paling pendek atau singkat. Lalu paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf di sini ada 3. Pertama, paragraf pembuka, 2 paragraf penghubung, yang ketiga paragraf penutup. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Oke, untuk paragraf pembuka adalah paragraf yang berfungsi sebagai pengantar pembaca untuk menuju ke topik pembahasan ide atau gagasan pada sebuah teks atau wawancara. Wacana. Secara fungsional, paragraf pembuka haruslah mampu mengiringi pembaca untuk meneruskan aktivitas membacanya hingga menuju pokok permasalahan dalam sebuah teks. Selanjutnya, untuk contoh paragraf pembuka seperti ini. Besok internet mendatangi desa kita. Internet membuat kita menyaksikan dunia. Internet juga dapat menyampaikan surat ke sahabat kita di pulau di seberang, bahkan hingga ke negara tetangga. Itulah bunyi iklan layanan masyarakat yang dapat disaksikan lewat televisi. Bayangkan, melalui internet kita dapat mengakses berita terkini dari seluruh penjuru dunia. Kita pun bisa mengetahui keadaan roket yang tengah diuji di luar angkasa. Dengan suatu blog, kita dapat menjadi penulis dengan memposting tulisan karya kita. Bahkan, kita pun dapat berbincang sambil menatap sahabat pena yang berada di Australia melalui web kamera. Hanya dengan duduk di depan komputer, kita dapat menggunakan fasilitas chatting, browsing, gaming, dan surfing. Selanjutnya, untuk paragraf penghubung, menurut Rohmadi dan Nasuka, paragraf penghubung adalah paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dengan paragraf penutup. Paragraf penghubung merupakan isi permasalahan yang diuraikan di dalam karangan. Oleh karena itu, paragraf penghubung biasa disebut dengan paragraf isi. Selanjutnya,
ada contoh dari paragraf penghubung yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oleh rekan saya silakan. Baiklah, di sini saya akan memberikan contohnya. Meskipun begitu, jangan lupa bahwa bersahabat dengan internet terdapat aturan yang sebaiknya kita patuhi. Jika tidak mengetahui aturan bermainnya, berteman dengan internet dapat merugikan. Tentunya kita pernah mendengar dari TV atau koran, terdapat penculikan anak, kemudian orang tuanya diminta memberikan sejumlah tebusan berupa uang jika ingin anaknya dikembalikan. Ternyata setelah diselidiki, kasus penculikan tersebut bermula dari kegemaran anak terhadap internet seperti chatting. Anak tersebut tanpa sadar memberikan identitas atau data-data pribadi miliknya kepada orang yang ia ajak chatting. Padahal, orang tersebut merupakan penjahat yang sedang menyamar menjadi anak-anak. Hal tersebut sangat mungkin mengingat chatting tidak bisa melihat teman yang diajak berbincang secara nyata alias maya. Supaya kejadian tersebut tidak terulang, apalagi menimpa diri kita, maka sebaiknya kita mengikuti aturan berikut. Yang pertama, jangan memberi data pribadi ke seseorang yang tidak kita kenal. Yang kedua, jangan pergi sendirian ketika ingin bertemu dengan teman chatting. Yang ketiga, tidak malu untuk bertanya kepada orang tua atau kakak. Yang keempat, jangan mengakses sembarangan situs. Yang kelima, jangan lupa logout atau sign out akun ketika selesai. Yang keenam, hati-hati terhadap virus di software tertentu. Dan yang ketujuh, buatlah kesepakatan dalam penggunaan internet. Kemudian ada paragraf penutup, yaitu paragraf yang letaknya di akhir sebuah karangan. Paragraf penutup berfungsi sebagai penutup terhadap sebuah karangan. Paragraf ini memperlihatkan tulisan telah berakhir, bentuknya kesimpulan, pengulangan secara ringkas, penekanan atau komentar akhir. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada yang dipersilakan. Lalu di sini ada contoh, hal-hal di atas tidak susah untuk dilakukan, namun hanya perlu kesadaran, kedisiplinan, serta tanggung jawab diri kita sendiri. Ketika itu dilakukan, internet akan sangat berguna bagi kehidupan khususnya di diri kita. Next. Lalu ada tuang dalam tulisan. Kita bisa menggunakan jurnal untuk memantau kemajuan atau pertanyaan yang ingin kamu ajukan kepada guru tentang pelajaran di kelas. Next. Nah, selanjutnya di sini ada syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama ada kesatuan, yang kedua ada kepaduan, dan ketiga ada kelengkapan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama yaitu kesatuan. Kesatuan dalam sebuah paragraf itu kalimatnya harus saling berkaitan yang membentuk satu kesatuan dan hanya terdapat satu gagasan pokok. Menurut Nasucha, Rahmadi, dan Wahyudi pada tahun 2009 di page 35, paragraf dianggap mempunyai kesatuan jika kalimat-kalimat dalam paragraf itu tidak terlepas dari topiknya atau selalu relevan dengan topik. Selanjutnya, menurut Marsa, tahun 2009 page 9, beliau menyatakan bahwa kesatuan dalam sebuah paragraf hanya terbentuk apabila informasi-informasi dalam paragraf itu tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Penjelasan yang kedua yaitu kepaduan. Kepaduan menurut Nasucha, Rohmadi, dan Wahyudi pada tahun 2009 page 37 dinyatakan bahwa kepaduan atau koherensi dititikberatkan pada hubungan antara kalimat dengan kalimat. Kepaduan antar kalimat dalam paragraf itu meliputi dua macam. Yang pertama ada kepaduan bentuk dan yang kedua ada kepaduan makna. Untuk kepaduan bentuk itu disebut juga dengan kohesi, sedangkan kepaduan makna disebut juga dengan koherensi. Selanjutnya yaitu kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik dan kalimat utama. Itu merupakan menurut Nasucha, Rohmadi, dan Wahyudi pada tahun 2009, page 39. Selanjutnya, paragraf dapat dikatakan memiliki kelengkapan jika kalimat topiknya dapat dikembangkan dengan pendukung yang cukup. Itu merupakan menurut Rohmadi dan Nasucha pada tahun 2009, page 47-48. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya mengenai kepaduan, saya akan menjelaskan. Boleh next. Yang pertama yaitu pengertiannya. Kepaduan yaitu hubungan antar kalimat yang saling berhubungan, baik makna maupun bentuknya.
Paragraf dikatakan lengkap apabila paragraf tersebut dijelaskan sampai tuntas dalam mengupas sebuah informasi dalam paragraf. Kemudian, kalimat-kalimat dalam paragraf sebaiknya memiliki kepaduan yang dibangun dari kalimat topik. Kepaduan antar kalimat dalam paragraf meliputi dua macam, yaitu kepaduan makna dan kepaduan bentuk yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Kemudian, kepaduan makna adalah 13 kepaduan informasi yang disebut koherensi dan kepaduan di bidang bentuk disebut kohesi. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya di sini kepaduan ini adalah paragraf yang dapat dikatakan baik. Bukan hanya dikarenakan gagasan utamanya tunggal, tetapi juga karena kalimat di dalam paragraf itu terjalin secara logis, dan gramatikal. Dengan demikian, kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf itu terpadu berkaitan satu sama lain untuk mendukung gagasan utama. Next. Contohnya yaitu dalam paragraf tersebut terdapat unsur-unsur kepaduan atau kohesi berupa konjungsi, repetisi, dan kata ganti. Next. Nah, untuk kohesi sendiri adalah yang didasari dengan mengacu kepada hubungan bentuk atau yang artinya unsur-unsur wacana atau kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Di sini untuk jenis kohesi, yang pertama ada kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal dapat berwujud referensi atau pengacuan, substitusi dan penyulihan, elipsis atau pelepasan, dan konjungsi atau penghubungan. Yang kedua ada kohesi leksikal, yaitu literasi yang meliputi repetisi, yaitu pengulangan, dan sinonimi, yaitu padanan kata, hiponimi, metonimi, dan anatonimi, yaitu lawan kata. Di sini untuk contohnya ada dan, tetapi, namun, bagaimanapun, juga, dalam hal lain, atau pertama, kedua, akhirnya, tanpa memperhatikan, tidak semua setuju, meskipun yang utama pada akhirnya, oleh karena itu, sebab. Di sini untuk contoh kalimatnya yang pertama ada kakak pergi ke kota kemarin. Kakak akan membeli sepeda motor yang dibeli baru. Kemudian yang kedua, Pak Guru mengajar matematika dan bahasa Inggris. Pelajaran itu dikuasainya dengan baik. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Dipersilakan. Yang selanjutnya ada koherensi. Koherensi adalah cara bagaimana komponen-komponen wacana yang berupa konfigurasi konsep dan hubungan menjadi relevan dan saling mengikat. Menurut Pramono dalam Sumarlam tahun 2009 halaman 173. Jenis-jenis koherensi ada dua, yaitu koherensi hubungan aditif dan koherensi hubungan kausal. Untuk koherensi hubungan aditif, yaitu jenis koherensi ini dapat ditilik melalui konjungsi koordinatif yang digunakan pada teks atau tutran. Misalnya pada penggunaan kata dan, tetapi, atau juga makna yang sama pada kata-kata tersebut. Untuk koherensi hubungan kausal, jenis koherensi ini dapat ditelusuri berdasarkan penggunaan konjungsi subordinatif seperti karena, meskipun, asalkan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada karangan. Karangan adalah hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik atau pokok bahasan. Setiap karangan yang ideal ada prinsipnya merupakan uraian yang lebih tinggi dan lebih luas dari alenia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Oke, untuk jenis karangan itu ada 5. Yang pertama yaitu karangan ilmiah. Karangan ilmiah ini biasanya digunakan untuk menulis hasil sebuah penelitian yang telah dilakukan. Jenis karangan ilmiah ini dilakukan untuk memberikan penjelasan serta informasi suatu topik. Kemudian selanjutnya itu ada karangan semi ilmiah.
Karangan semi ilmiah ini merupakan jenis karangan yang sebagian menyajikan fakta dan sebagian lagi berupa fiksi. Biasanya, jenis karangan ini ditulis dengan menggunakan bahasa nonformal yang mudah dibaca dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian selanjutnya itu ada karangan deskripsi. Karangan deskripsi ini berguna untuk menggambarkan suatu keadaan atau objek tertentu sehingga pembaca dapat memahaminya dengan baik. Karangan deskripsi juga bisa ditulis untuk menceritakan kejadian tertentu secara rinci dan jelas. Next. Kemudian selanjutnya ada karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah karangan yang digunakan untuk menjelaskan uraian mengenai langkah atau cara kerja dari suatu hal. Karangan eksposisi ini biasanya dijelaskan dengan uraian tulisan yang dilengkapi dengan grafik, gambar, atau statistik. Kemudian yang terakhir yaitu ada karangan narasi. Karangan narasi adalah karangan yang digunakan untuk menceritakan serangkaian peristiwa, baik fiksi maupun non-fiksi. Dalam penulisannya, jenis karangan narasi diceritakan berdasarkan urutan waktu yang sistematis dan logis. Jenis karangan ini juga disebut dengan karangan cerita. Kemudian untuk referensi kami ambil dari sumber-sumber yang sudah tertera dalam halaman ini. Ada dosenbahasa.com, jenis-jenis paragraf, ini rumah pintar untuk perbedaan contoh koesi dan koherensi, Braille, dan Wikipedia untuk koherensi. Mungkin itu saja, saya kembalikan pada yang bertugas. Terima kasih. Baiklah, untuk pembacaan referensi tadi sekaligus menutup presentasi dari kami kelompok 7 untuk mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Saya selaku yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penutur kata. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.